Ketika Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani pada tahun 1453 Masehi, akses bangsa Eropa untuk mendapatkan rempah-rempah yang lebih murah di kawasan Laut Tengah menjadi tertutup. Harga rempah-rempah melambung sangat tinggi. Oleh sebab itu, mereka berusaha menemukan daerah sumber rempah-rempah di wilayah timur. Dimulailah petualangan, penjelajahan, dan penemuan dunia baru. Yang dicari oleh bangsa Eropa lainnya. Kita berhasil menumbuhkan Nusantara, pulau yang kaya akan keperluan negeri kita. Cepat, arahkan kapal kita ke sana. Peduli. Berapa harga rempah-rempah ini? Ini Rp500 Tuan, sudah paling murah dari pedagang lainnya. Ingin membeli banyak? Betul. Bagaimana kalau saya tukar dengan emas ini? Wah, emas Tuan bagus dan berkilau. Belilah semua emas ini, maka rempah ini semua milik Tuan. Emas ini mahal di Eropa, lebih mahal daripada rempah-rempah Anda. Dari manakah Anda mendapatkan rempah-rempah ini? Semua ini dari sumbernya langsung. Di mana tempat itu? Apakah jauh dari sini? Di sana Tuan. Syuting di belakang layar. Dari Malaka, di bawah pimpinan Alfonso tahun 1512 Masehi, Portugis telah sampai di Maluku dan diterima baik oleh Sultan Ternate yang pada waktu itu sedang bermusuhan dengan kerajaan Tidore. Saya selaku Sultan Ternate meminta bantuan kepada Tuan untuk mengalahkan Tidore. Itu hal yang mudah bagi kami. Kami memiliki banyak prajurit yang siap membantu pasukan. Tunggu dulu. Apa yang akan kami dapatkan setelah kami membantu Paduka? Apa yang kau minta, Tuan? Begini saja. Kami ingin memonopoli sebagian perdagangan di tanah ini. Dan tolong buatkan sebuah benteng untuk kami. Baiklah. Sejak Portugis membeli rempah-rempah dari Maluku, Bandar Lisabon menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan komoditas lain berasal dari Hindia Timur. Pada tahun 1521 Masehi, datanglah kapal Spanyol ke Kepulauan Maluku yang dipimpin oleh Sebastian Delcano. Kedatangan kapal Spanyol tersebut diterima dengan baik oleh kerajaan Tidore. Mari kita rebut wilayah ini. Siap, laksanakan. Mendengar berita bahwa kerajaan Ternate telah dibantu oleh bangsa Portugis, maka Sultan Nukul pun ingin meminta bantuan kepada bangsa Spanyol untuk mengalahkan Ternate. Tuan, kerajaan seberang kita, Ternate, telah dibantu oleh bangsa Portugis. Bahkan dia sudah membuat benteng pertahanan. Itu hal yang mudah bagi kami. Kami juga siap membantu kalian. Apapun perintahnya kami akan bantu. Baiklah, jika itu mau, kami akan membantu kalian juga. Baiklah. Akhirnya, terjadi persaingan tajam antara Ternate yang bersekutu dengan Portugis dan Tidore yang bersekutu dengan Spanyol. Pada tahun 1529 Masehi, Portugis bersama Ternate menyerang kerajaan Tidore. Serang! Setelah kemenangan Alfonso dan Sultan Ternate, akhirnya Alfonso berniat meracuni Sultan Ba'abullah. Merayakan kemenangan ini, bagaimana kita adakan pesta? Baiklah, itu ide yang bagus. Kita akan adakan pesta saat ini juga. Baiklah, pesta akan dilaksanakan siang ini juga. Ya, baiklah. Dan.
Pada tahun 1570 Masehi, Sultan Ba'abullah meninggal karena diracuni oleh Alfonso. Kemudian, kesultanan diserahkan kepada Sultan Hairun. Berita pembunuhan Sultan Ba'abullah akhirnya menyebar. Rakyat Maluku mengadu kepada Sultan Ukul. Akhirnya, kerajaan Ternate dan Tidore bersatu melawan Portugis. Datangnya Spanyol ke Tidore menjadi awal konflik dengan Portugis di Maluku, yang mana sebelumnya Spanyol dan Portugis telah membuat suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Tordesillas untuk menyelesaikan saling tuding pelanggaran Perjanjian Tordesillas. Maka, pada tanggal 22 April 1529 Masehi, dibentuklah suatu perjanjian baru yang disebut Perjanjian Saragossa. Akibat perjanjian tersebut, maka kekuasaan dimiliki Portugis.